Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Fatima Madani. Yang saya Ansefian. Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan judul tugas kami yang berjudul Pengantar Teknologi, Informasi dan Pelayanan Hukum. Baik, yang pertama adalah definisi informasi hukum. Informasi hukum adalah segala bentuk data, fakta, atau penjelasan yang berkaitan dengan hukum, baik dalam bentuk peraturan, perundang-undangan, putusan pengadilan, dokumen hukum, maupun pendapat ahli hukum yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk memahami hak dan kewajibannya di hadapan hukum. Menurut pasal 1, angka 1 Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI nomor 2 tahun 2013, informasi hukum adalah informasi yang berisi data atau keterangan yang dapat memberikan penjelasan mengenai aturan, perundang-undangan, dan materi hukum lainnya. Lanjut, yang kedua, konsep informasi hukum. Konsep informasi hukum mencakup yang pertama, aksesibilitas, yang kedua, keterbukaan, yang ketiga, kebenaran dan keakuratan, dan keempat, kegunaan praktis. Yang ketiga, definisi pelayanan hukum. Pelayanan hukum adalah segala bentuk kegiatan pemberian bantuan atau kemudahan dalam hukum kepada masyarakat, baik berupa informasi, konsultasi, bantuan hukum, maupun tindakan administrasi lain yang digunakan oleh instansi atau lembaga terkait. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum, pelayanan hukum adalah pemberian bantuan hukum kepada orang atau kelompok masyarakat yang tidak mampu secara cuma-cuma untuk menyelesaikan masalah hukum yang dihadapi. Lanjut, yang keempat, pelayanan hukum. Pelayanan hukum mencakup yang pertama, bantuan hukum diberikan kepada masyarakat kurang mampu oleh advokat atau lembaga bantuan hukum. Yang kedua, konsultasi hukum menjawab pertanyaan masyarakat terkait permasalahan hukum. Yang ketiga, sosialisasi hukum, edukasi tentang peraturan yang berlaku. Yang keempat, penyuluhan hukum, upaya preventif agar masyarakat tidak terjerat hukum. Yang kelima, administrasi hukum, misalnya pengesahan dokumen, legalisasi, atau layanan notaris. Baik, saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan teknologi informasi dan pelayanan hukum. Yang pertama yaitu sejarah teknologi informasi dan pelayanan hukum. Pada era pradigital, yaitu tahun 1900-an, yang pelayanan hukum dilakukan secara konvensional atau tatap muka. Informasi hukum hanya tersedia dalam bentuk cetak seperti buku, peraturan, jurnal hukum, dan dokumen pengadilan. Serta akses informasi hukum terbatas, terutama bagi masyarakat awam atau daerah yang terpencil. Yang kedua yaitu era komputerisasi awal yang berlaku dari 1990 hingga ke tahun 2000-an. Penggunaan komputer mulai masuk di dunia hukum, khususnya untuk keperluan dokumentasi dan pengertian dokumen hukum. Beberapa lembaga mulai membangun basis data hukum sederhana, tetapi belum terkoneksi secara luas. Informasi hukum masih bersifat lokal maupun manual. Setelah membahas sejarahnya, kita akan membahas tentang perkembangan teknologi informasi dan pelayanan hukum. Yang pertama yaitu era internet pada tahun 2000 hingga 2010. Lembaga hukum mulai memanfaatkan internet untuk memperluaskan informasi hukum. Situs resmi Mahkamah Agung, Kementerian Hukum dan HAM, serta lembaga bantuan hukum melalui pengajian informasi hukum secara daring. Masyarakat mulai bisa mengakses peraturan, putusan, maupun dokumen hukum secara online. Era yang kedua yaitu era digitalisasi layanan dari tahun 2010 hingga sekarang. Yang kedua yaitu era digitalisasi layanan hukum sejak 2010 hingga sekarang. Digitalisasi yang berkembang di hukum sangat pesat. Yang pertama, e-court yang berperan di Mahkamah Agung. Yang kedua, terpadu yang berkembang di Mahkamah Agung juga, serta ahli online yang berkembang di Kemenkumham, serta Poskehu online yang yaitu konsultasi hukum gratis berbasis daring untuk masyarakat kurang mampu. Yang ketiga yaitu arah perkembangan informasi dan pelayanan hukum ke depan, yaitu era AI dan Big Data.
Penggunaan AI untuk analisis hukum dan produksi putusan. Memanfaatkan big data untuk perumusan kebijakan hukum berbasis data. Potensi menggunakan Blackcoin untuk kotak pintar atau smart contract dan keamanan dokumen hukum. Oke, perkembangan teknologi informasi telah membawa transformasi besar dalam pelayanan hukum dari yang semula bersifat manual hingga eksekutif. Kini menjadi lebih terbuka, efisien dan mudah diakses oleh masyarakat. Ke depan, integrasi teknologi canggih seperti AI dan big data akan semakin memperkuat kualitas dan memperluas jangkauan pelayanan hukum. Baik, selanjutnya adalah tujuan teknologi informasi dalam pelayanan hukum. Yang pertama, meningkatkan akses terhadap keadilan, access to justice, memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh informasi dan layanan hukum tanpa hambatan geografis ataupun administratif. Yang kedua, meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan, mempercepat proses administrasi hukum seperti pendaftaran perkara, legalisis, dan pengajuan dokumen secara digital. Yang ketiga, mendukung transparansi dan akuntabilitas, mengurangi praktik penyalahgunaan wewenang karena semua proses terdokumentasi secara digital dan dapat diawasi. Yang keempat, memperluas jangkauan pelayanan hukum. Masyarakat di daerah terpencil atau yang tidak mampu mengakses kantor hukum secara fisik tetap bisa mendapatkan pelayanan hukum melalui sistem online. Yang kelima, mendorong transformasi digital dan lembaga hukum, mengintegrasi teknologi dalam tata kelola hukum untuk menciptakan sistem hukum dan modern dan adaptif. Yang kedua, manfaat teknologi informasi dalam pelayanan hukum. Yang pertama, kemudahan akses informasi. Yang kedua, penghematan waktu dan biaya. Pelayanan hukum lebih cepat dan akurat. Keempat, meningkatkan kualitas pengambilan dan keputusan hukum. Dan yang terakhir adalah penyebaran edukasi hukum secara luas. Baik, sekian video presentasi dari kelompok 1. Saya Mutiara Fatkar Ramadhani. Saya Ansevian. Mohon maaf jika banyak kesalahan serta kekurangan dalam video tersebut. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin.